Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak ditinggikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan merendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali katakan ku serahkan Allah Maha Kudus, ku
Serahkan jiwaku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sebab untuk pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, membawa korban syukur kami bagimu, membawa hati kami yang menyembah kepadamu Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Sebab hanya nama-Mu yang berkuasa di bumi di surga, nama-Mu yang tinggi luhur, layak disembah. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Nama-Mu berkuasa di bumi di surga. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah,
memuliakan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau mampu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik.
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Kau yang selalu ada bersama kami. Kau yang menolong, Kau yang membela kami, Kau yang menjagai kami, melindungi kami. Kami aman di dalam-Mu. Suatu kami mau tetap tinggal tenang bersama-Mu. Sebab Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari, selalu baru tiap pagi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami puji Yesus. Kami sembah Kau, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Engkau tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Yesus. Glory, 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 glory. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Kami ada hari ini. Dan biarlah kami boleh terus menikmati anugerah kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Semakin bertambah dan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak, ku melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap
katamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Amin, amin. Besar anugerahmu, ya berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu dalam hidup kami, yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup. Terima kasih buat anugerah dan kemurahan serta kebajikan yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami mau dengar arahan-Mu, kami mau mendengar isi hati-Mu, kami mau mendengar perintah-Mu, dan kami mau mentaati. Waktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan rasa rindu dan haus akan firman-Mu, Tuhan. Untuk kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan Pak Buyo. Oke, terima kasih teman-teman. Bersyukur kita dalam kondisi tubuh yang sehat. Meskipun suara belum pulih total. Saya akan bacakan hari ini kita masuk Samuel 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan
dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin. Ri, boleh tak lanjut bacain dari? Oke, saya bantu baca ya. Hmm. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan berkepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain. Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel kepada Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Binyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Binyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhlah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang.
Berlari orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Terima kasih Pak Heri. Saya Yo, untuk banyak ngomong juga. Sebenarnya pagi ini eh, mau telepon Pak Heri kemarin. Tapi ya karena dikasih tanggung jawab, ya saya ingat nilai pria yang tanggung jawab berhenti di sini itu. Ada dua hal yang saya dapat di kisah Saul ini. Dalam hidup kita yang saya dapat seperti yang Saul alami, dia mendapat kritikan yang bertubi-tubi. Ada yang senang atas pengangkatan dia menjadi raja, ada yang tidak senang. Saya lihat di situ di ayat eh, ke 24 itu ada yang bersorak bergembira menerima Saul sebagai raja. Ada juga di ayat 26 eh, rela berkorban untuk Saul. Mereka digerakkan oleh Allah. Yang poin yang saya dapat di ayat 27 ya, ada juga yang menghina dia. Menghina dia orang, tetapi orang Dosila berkata, nggak yakin gitu loh, bahwa Saul dapat menyelamatkan mereka gitu. Satu poin yang penting yang saya dapat di ayat 27 ini tentang respon Saul. Di situ ditekankan yang saya dapat, tetapi ia pura-pura tuli. Itu yang saya dapat gitu loh. Eh, di situ saya lihat di ayat 27 itu Saul diremehkan gitu. Tetapi dia pura-pura tuli. Poin itu yang saya dapat. Terkadang dalam kehidupan saya sering terganggu dengan kritikan perkataan orang yang negatif terhadap saya gitu. Terkadang saya bisa berkata kepada teman-teman saya, jangan hidup apa kata orang gitu, tetapi hiduplah apa kata firman. Tetapi pada saat kondisi itu datang menerpa saya terkadang juga terpengaruh gitu loh. Bisa rasa sakit hati, tetapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan saya kembali untuk lakukan seperti apa yang saya lakukan. Yaitu apa? Pura-pura tuli terhadap setiap eh, kata-kata negatif yang menghampiri saya gitu. Jadi inti yang saya dapat pagi ini teman-teman, arahkanlah pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Menutup telinga kita untuk ketidakbenaran atau hal-hal yang negatif dan tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan. Eh, Banyak yang saya dapat ya dari kisah Saul ini, tetapi yang harus saya praktekkan di sini yaitu tadi saya harus belajar
banyak dari Saul. Saya harus berani memikul tanggung jawab itu. Seperti apa yang saya dapat di Kempria pada saat sesi tanggung jawab berhenti di sini. Tanggung jawab yang diberikan kepada saya harus saya lakukan gitu. Terutama di dalam ring satu saya, terus dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dulu awal-awal saya pelayanan, seperti saya pernah saksikan, saya selalu merasa pada saat kita melakukan camp, kita-kita inilah yang paling banyak melakukan pekerjaan. Tetapi saya ditegur Tuhan. Saya kan tidak menyuruh kamu untuk melakukan. Semua itu kan kamu lakukan atas kemauan saya sendiri. Makanya saya ditegur dengan satu ayat yang kisah Marta sama Maria itu. Di mana Maria memerintahkan Tuhan untuk Marta memerintahkan Tuhan untuk menyuruh Maria melakukan pekerjaan membantu dia. Itu yang saya alami, saya ditegur Tuhan. Makanya pagi ini teman-teman yang saya dapat, kita harus fokus. Saya sendiri harus fokus eh, untuk bisa membangun diri saya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, saya sendiri bisa semangat dan tetap melakukan yang terbaik, yaitu mempraktikkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya akan tutup dengan satu kesaksian. Minggu lalu saya pergi check up, hasilnya kan semuanya baik ya. Yang saya khawatirkan itu dokter Jambi itu kan secara nggak langsung menyampaikan kepada saya, kamu ini tumor jinak loh, dia bilang gitu, di pita suara. Awal-awalnya saya nggak pengaruh lah, saya pura-pura tuli gitu. Tetapi berjalannya waktu, kok sampai sebulan lebih nggak sembuh-sembuh gitu loh. Disampaikan sama dia, kita pelan-pelan saja ya pengobatannya ya. Teman-teman tahu nggak yang saya alami? Saya sampai capek minum obat. Belum pernah dalam sejarah hidup saya, pada saat saya sakit, minum obat tuh sampai capek gitu loh. Makanya pagi ini saya ingatkan teman-teman sekalian, eh, bersyukurlah kalau setiap pagi kita bangun dengan kondisi tubuh yang sehat. Itu aja teman-teman. Kesaksian saya pada hari kedua saya di Singapura, karyawan saya, mekanik saya WA saya, izin nggak masuk. Hari kedua dia izin lagi, dia mau mengundurkan diri. Singkat cerita, pulang dari Singapura, dia nggak masuk. Eh, Hari Sabtu dia nggak masuk. Siangnya saya pulang waktu makan di rumah, saya suruh dia ke rumah, jadi ngobrol gitu loh. Dia mau mengundurkan diri karena apa? Karena nggak cocok sama temennya. Makanya saya nasihati dia seperti apa yang Saul alami. Tapi dia nggak bisa pura-pura tuli gitu. Karena nggak nyaman sama temennya. Padahal dia tuh lebih senior sama pembantu mekanik. Karena cuekin dia nggak tahan, dia emang mengundurkan diri gitu.
Akhirnya singkat cerita saya ngobrol sama dia. Kamu nggak bisa seperti itu. Mau sampai kapan? Ini yang kedua kali dia mau mengundurkan diri karena orang lain gitu. Saya kasih tahu, kasih ilustrasi. Kalau istri kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, apakah kamu mau mengundurkan diri jadi suami? Saya bilang. Nggak bisa, saya bilang. Kalau anak kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak senang, apakah kamu bisa mengundurkan diri menjadi bapaknya? Kan nggak bisa, saya bilang. Singkat cerita, saya bilang, Senin kamu masuk kerja, saya bilang. Saya akan atur, kasih saya waktu. Jadi itulah teman-teman, pagi ini yang saya dapat, Tuhan mengingatkan saya fokus kepada sesuatu yang baik yang bisa membangun diri kita, bukan bikin melemahkan kita. Jadi firman Tuhan pagi ini itu yang saya dapat, Pak Heri. Tuhan mengingatkan saya untuk fokus pada hal-hal yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyong, sekalipun dalam kondisi suara susah untuk ngomong, tapi tetap mau ambil tanggung jawab. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar dari Saul, bagaimana kita ini harus pura-pura tuli. Nah, pura-pura tuli itu bukan berarti nggak dengar, berarti kita dengar, tapi ya sudahlah kita abaikan. Apalagi kalau itu adalah hal-hal yang membuat kita lemah, membuat kita bimbang. Nah, kita harus apalagi bisa melukai hati kita. Nah, kita harus pakai jurus ini, pura-pura tuli. Sekali lagi bukan berarti nggak dengar. Nah, tentu selain ini di ayat yang ke-16 juga ada satu hal yang kita bisa belajar dari Saul. Dia menjaga telinga dan dia juga menjaga mulut. Tidak semua harus diceritakan. Ya memang ini agak sulit bagi orang intim, bagi orang dominan. Tapi ya mari kita belajar dalam hidup ini tidak semua harus kita ceritakan. Artinya kita ini bijak-bijak mau mengucapkan sesuatu. Nah ini juga harus belajar. Nah memang kalau untuk orang stabil, orang cermat ini sangat sangat mudah. Tapi sebaliknya, kalau yang poin yang tadi Pak Buyung sampaikan, untuk orang stabil, orang cermat, itu susah untuk pura-pura tuli. Walaupun dia ngomong dak oh dak, tapi di otaknya dipikirin terus sampai dia stres sendiri. Beda juga dengan orang intim dan orang dominan. Nah, kalau nak ngomong apa, lantaklah kau, terserah kau, kata orang Jambi seperti itu. Tapi sekali lagi kan kita mau belajar membangun hidup kita ini dengan responding sesuai dengan firman. Karena kita nggak boleh memenjarakan diri dengan foto karakter kita. Jadi dari dua hal ini yang Saul lakukan dan kita mau belajar, saya mau kasih tahu, bisa. Yang penting kita mau taat lakukan. Jangan memenjarakan diri dengan foto karakter kita. Yang seperti saya katakan tadi, kalau untuk menjaga mulut, itu orang stabil, orang cermat, itu sangat mudah. Karena memang mereka pada dasarnya agak susah untuk mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. Bahkan disuruh pun nggak berani ngomong. Beda dengan orang dominan dan dengan orang intim yang kadang susah direm. Tapi ya belajar bahwa tidak semua harus kita omongin. Ada yang memang harus kita keep untuk sesaat. Sampai pada waktu yang tepat baru kita obrolin. Nah, sebaliknya yang seperti Pak Boyong katakan untuk pura-pura tuli, nah itu bagi orang stabil cermat itu agak lebih mudah. Walaupun yang saya katakan tadi, untuk orang dominan intim itu agak lebih mudah. Nah, terserahlah kau nak ngomong apa, terserahlah kamu mau ngomong apa, aku tidak peduli. Tapi beda dengan orang stabil cermat.
susah sekali untuk pura-pura tuli. Karena orang stabil cermat, semua yang didengar akan dianalisa, dipikirin, sampai dia stres sendiri. Tapi sekali lagi ini bukan bicara soal memenjarakan diri dengan foto karakter, tapi mari belajar jaga mulut, jaga telinga kita. Dan itu didasari dengan kita bisa jaga hati kita. Jadi itu saja yang saya mau tambahkan. Terima kasih untuk Pak Buyung. Mari kita praktek hari ini, jaga mulut, jaga telinga. Enggak semua harus kita obrolin. Artinya ada hal yang harus kita sampaikan itu dengan bijak ya. Bukan kita mau simpan rahasia, bukan. Saya lebih menekankan kita harus bijak dalam berkata-kata. Enggak semua harus kita ceplosin. Tapi juga yang kedua kita harus jaga telinga kita. Harus seringkali kadang pura-pura tuli. Makanya ada prinsip khususnya dalam rumah tangga. Ini kan di dalam rumah tangga yang sering. Kalau di BPN saya selalu ngomong gini. Ini kalau di BPN sih mata dan telinga di keluarga. Waktu belum menikah kita harus buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, cari tahu calon pasanganmu. Tapi kalau sudah masuk rumah tangga, tutup matamu rapat-rapat, tutup telingamu rapat-rapat. Jangan hanya hal-hal kecil aja jadi ribut. Nggak usah, udahlah, cincailah. Nah, seperti itulah. Nah, hari ini kita diajar untuk jaga mulut dan jaga telinga. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung buat sharingnya. Ayo, mari kita praktek. Pasti bisa. Oke, silakan, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Buyung. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Kau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan firman yang telah disampaikan Tuhan itu membawa kami semakin jalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ajarin kami, tuntun kami, bimbing kami ya Bapa, agar kami berjalan dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami, dan di mana ada kebenaran, di situ akan timbul damai sejahtera. Biarlah itu ada bagi hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Buyung, Bapak, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, Kau pulihkan pita suaranya Bapak. Kami percaya pemulihan, kesembuhan terjadi dalam Pak Buyung Tuhan. Berkati keinginan hatinya, doa-doa mimpi-mimpi kerinduannya Bapak. Berkati istri anak-anaknya Bapak. Berkati usahanya, berkati pelayanannya, berkati semua yang dirindukan dari Pak Buyung Bapak. Kami semua Tuhan, Kau sertai, Kau berkati juga Tuhan, segala pergumulan, beban, dan keinginan kami semua, biarlah Engkau yang tahu Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai kehidupan kami, biarlah Engkau yang membimbing, menuntun kami ke air yang tenang, dan Engkau membalikkan kami ke padang rumput yang hijau Tuhan, dan biarlah Engkau menuntun kami ke jalan kebenaran ya Bapa. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu Engkau tidak akan pernah tinggalkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk buat Denny dan Lucy Tuhan, supaya pihak bank Bukopin itu mengabulkan pengajuan dan meringankan pelunasan segala utang piutangnya ya Bapak. Kami percaya biarlah Engkau lembutkan hati dari pejabat-pejabat bank Tuhan, Kau sertain, Kau jamah Tuhan, sehingga terbukalah keringanan ya Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Semua kami percayakan dan kami andalkan Kau saja ya Bapa. Kami percaya mukjizat tetap terjadi dan pasti terjadi. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bersatu, semakin hari semakin aman, dan semakin hari semakin terjadi keadilan dan kemakmuran ya Bapa. Berkati Presiden, Wakil Presiden, berkati segenap aparatur negara. Biarlah setiap keputusan, setiap
undang-undang itu membawa dampak yang baik bagi kami orang percaya maupun eh, orang yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih Bapak pagi ini. Kami kembali bersyukur Tuhan, boleh bangun dengan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kepada kami untuk menjaga mulut kami Tuhan. Mengingatkan kami setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, apakah itu menyakitkan hati orang lain. Jika memberikan pengaruh yang negatif, ingatkan kami Tuhan untuk tidak mengeluarkan kata-kata itu. Dan juga mengingatkan kami untuk menjaga telinga kami terhadap hal-hal yang negatif Tuhan. Dan membuka telinga kami untuk hal-hal yang positif, untuk kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia, kemurahan-Mu tercurah atas kami ya Bapak. Jika sebentar kami mulai aktivitas kami, Engkau menyertai, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sertai kegiatan kami hari ini dari pagi hingga malam. Terima kasih Pak firman-Mu, kiranya kasih karunia, anugerah, berkat-Mu tercurah atas hidup kami, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.